Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlianti. Saya dari akuntansi dengan NIM 2216220044. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen menurut ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diperhatikan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum wajib dipahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok, disebut secara komparatif, menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dan dipenuhi sebetulnya hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Dan manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat pada waktunya tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Jadi tujuannya itu tercapai karena terorganisasi secara baik. Adapun menurut George R. Terry, manajemen cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu melalui kegiatan orang lain. Dan menurut Stoner, manajemen suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan usaha dari anggota organisasi dan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Adapun karakteristik ilmu tersusunnya secara sistematis, jadi kayak manajemen itu tersusunnya dengan rapi gitu loh. Yang kedua, dapat dipelajari dan diajarkan. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah. Yang keempat, dapat dijadikan suatu teori. Dan yang kelima, objektif dan rasional. Manajemen suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, manajemen itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sebab yang pertama, pekerjaan sulit untuk dilakukan sendiri sehingga diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Jadi semisal nih di perusahaan sulit, jadi perlu yang namanya pembagian tugas dan tanggung jawab supaya tugas itu tidak terbengkalai, supaya terselesaikan penyelesaiannya secara cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, perusahaan dapat berjalan dengan baik jika manajemen diharapkan dengan baik. Yang ketiga, manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Dan yang keempat,
Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan. Yang kelima, mampu memanfaatkan keuangan pengeluaran dengan maksimal. Yang keenam, pencapaian tujuan secara teratur. Jadi misalnya pencapaian ini targetnya itu sesuai gitu dan secara teratur. Adapun fungsi-fungsi manajemen terbagi 4. Yang pertama itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang planning. Jadi apa sih itu planning? Planning itu perencanaan. Nah, perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Perencanaan atau planning merupakan salah satu fungsi sarana manajemen yang baik karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis itu maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi perencanaan itu memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat, sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Maksud dari efektivitas adalah apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Dan apa sih itu efisien? Jadi efisien itu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, cepat dan tepat, serta sesuai dengan keinginan, dengan meminimalisir sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, waktu, gunanya untuk menghindari pemborosan. Nah, jadi untuk menghindari pemborosan itu harus yang namanya meminimalisir. Jadi harus ada perencanaan, planning ke depannya seperti apa. Adapun tahapan perencanaan, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan harus melalui tahap pengambilan keputusan tentang tujuan yang hendak dicapai, sehingga apa yang dilakukan menjadi terarah agar dapat mendapatkan sumber daya secara efektif. Terus yang keduanya, merumuskan keadaan saat ini. Membuat perencanaan harus melihat keadaan saat ini. Jadi pemahaman akan kualitas sumber daya untuk mencapai tujuan adalah sangat penting untuk mencapai tujuan. Tindakan penyesuaian diri diperlukan agar tujuan yang sudah direncanakan bisa tercapai. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Perencanaan perlu adanya pemilahan terhadap segala kemudahan yang mudah dikerjakan dan hambatan yang tidak bisa dikerjakan. Identifikasi dilakukan untuk dapat mengetahui kemampuan organisasi. Jadi dapat dilakukan tindakan tepat
yang harus dilakukan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pengembangan rencana merupakan tindakan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Hal tersebut dilakukan secara variatif supaya tidak menimbulkan kejenuhan pada penikmat terhadap apa yang disajikan. Nah, adapun sifat-sifat perencanaan. Yang pertama, pemakaian kata yang sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh penerima. Tidak ada akan penafsiran yang berbeda-beda nih dari orang. Yang kedua, perencanaan yang harus fleksibel. Artinya, suatu rencana dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ada perubahan, maka dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, lanjut, apa sih itu organizing? Nah, organizing itu ialah pengorganisasian. Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasi tujuan bersama. Jadi organisasi tersebut adalah yang pertama sekelompok orang, yang kedua interaksi dan kerjasama, dan yang ketiga ialah tujuan bersama. Organizing adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Adapun dua aspek organizing yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Nah, departementalisasi ini ialah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Ada 5 departementalisasi. Yang pertama, departementasi fungsional, yaitu mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Jadi misalnya nih, seperti pekerjaan yang dikhususkan dan dikelompokkan, keuntungannya lebih gampang koordinasinya karena bagiannya khusus dan meminimalisir terjadinya duplikasi fungsi atau tugas dalam perusahaan. Yang kedua, departementalisasi produk adalah mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Yang ketiga, departementalisasi geografi adalah mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah. Yang keempat, departementalisasi proses adalah mengelompokkan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Yang kelima, departementalisasi pelanggan adalah mengelompokkan pekerjaan berdasarkan menurut jenis pelanggan dan kebutuhan. Sedangkan pembagian kerja adalah membagi pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan produk menjadi beberapa tugas yang berbeda dan saling tergantung. Jadi, pembagian kerja memungkinkan sistem menjadi lebih produktif. Dan pengorganisasian juga disebut sebagai suatu pekerjaan membagi tugas, mendelegasi otoritas,
dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan oleh para manajer seluruh hierarki organisasi. Jadi hierarki itu rantai perintah. Selanjutnya yaitu tujuan pengorganisasian. Jadi membagi pekerjaan yang akan diselesaikan menjadi pekerjaan yang dan departemen tertentu. Terus yang keduanya tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan individu. Yang ketiganya bisa mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi. Dan yang keempatnya mengkelompokkan pekerjaan menjadi beberapa unit. Yang kelima, menetapkan hubungan antara individu, kelompok, dan departemen. Yang keenam, menetapkan garis otoritas formal. Dan yang ketujuh, mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Jadi struktur organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu piramid. Nah, piramid ini yaitu pola bimbingan kerja serta alur wewenang dan tanggung jawab adalah di mana suatu pimpinan tertinggi ada di paling atas piramid dan tingkatan pimpinan menengah dan bawahan ada di bagian paling bawah. Jadi tipe piramid ini memiliki jumlah organisasi yang tidak banyak, sehingga tingkat-tingkat hierarki rantai perintah kewenangannya sedikit. Jadi jumlah pekerjaannya kayak bawahannya gitu yang harus dikendalikan cukup banyak, tapi jumlah jabatannya itu sedikit karena tingkat relatifnya itu kecil. Proses organizing yaitu proses komunikasi. Jadi komunikasinya itu ada komunikasi ke bawah, menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan nih atau pimpinan kepada bawahannya. Jadi semisal nih kayak kinerja pegawai itu diumumkan kepada pegawainya, terus informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas, terus mengenai bagaimana melakukan pekerjaan kayak tupoksinya nih bawahan ini apa gitu. Terus yang kedua komunikasi ke atas. Jadi alur pesannya yaitu dari bawahan ke tingkat yang tinggi. Misalnya seperti nih kayak pelaporan kerja, kayak melaporkan laba perusahaan tuh segini, keuntungan perusahaan tuh segini. Terus kebijakan keluhan kerja, kayak misalkan ada keluhan nih, jadi mengadulah ke pimpinan. Terus jadi ada juga yang memberikan saran, kayak memberikan saran masukan nih untuk gimana sih ke depannya. Terus diskusi atasan dan bawahan. Dan ada juga komunikasi horizontal. Jadi komunikasi antar teman atau teman kayak yang teman satu kerjaan nih. Jadi misalnya obrolan antar teman, diskusi antar teman untuk mengerjakan kayak ada tugas dari perusahaan yang emang harus didiskusikan. Terus komunikasi diagonal ada pun yaitu organisasi seorang dengan lainnya yang satu sama lain berbeda dengan kedudukan. Jadi misalnya nih, saya dari bidang pencegahan. Nah, teman saya dari bidang keuangan. Saya itu komunikasi nih, tapi beda bidang. Nah, itu yang namanya komunikasi diagonal. Nah, yang kedua proses pengambilan keputusan. Yang ketiga proses evaluasi hasil kerja. Yang keempat mengurangi pilih kasih dalam mengambil keputusan manajerial yang penting. Jadi kayak tentang dia pacar saya atau apa itu harus
tidak boleh pilih kasih. Dan kelima, proses imbalan. Jadi kalau misalkan ada bonus, banyak nih produk-produk terbaru, terus banyak konsumennya yang membeli. Jadi selanjutnya itu ada actuating. Jadi actuating ini diartikan sebagai penggerak orang lain. Kayak actuating ini merupakan menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Jadi kayak actuating ini penggeraknya nih, supaya para bawahan tuh kayak berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan sasaran perusahaan. Nah, tujuan actuating menciptakan kerjasama yang lebih efisien, terus mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suatu lingkungan kerja yang meningkat produktivitas dan prestasi kerja pegawai, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.